Drop it. Yang pertama saya membahas tentang konstitusi Yunani kuno. Perkembangan konstitusi di dunia diawali dengan konstitusi yang terjadi pada masa Yunani kuno. Bagi masyarakat Yunani sendiri, negara merupakan sebuah tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan materi maupun kebutuhan spiritualnya. Pada masa Yunani kuno ini, pengertian konstitusi masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dapat dimengerti pada zaman modern ini. Dalam kebudayaan Yunani sendiri, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Republika Constituere yang melahirkan semboyan prinsip legibus solutus est salus suprema lex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Lalu konstitusionalisme Yunani sendiri dapat dimaknai dari tulisan-tulisan dari Plato dan Aristoteles. Menurut filosof ini, ujian atas kewarganegaraan yang baik adalah kepatuhannya terhadap undang-undang atau konstitusi. Dengan pernyataan tersebut tersirat bahwa pada waktu itu telah berkembang suatu pemikiran tentang kehidupan bernegara yang baik, yaitu warga negaranya dituntut untuk mematuhi konstitusi. Upaya untuk membangun suatu kehidupan negara konstitusional dapat diketahui dan penjelasannya mengenai konstitusi ideal yang menekankan pentingnya pendidikan politik, sebab melalui warga negara yang terdidik, negara dapat terlindungi dari timbulnya anarki. Lalu yang kedua ada konstitusi Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno ini, gagasan mengenai konstitusionalisme pada masa Romawi kuno diawali dari seorang filsuf yakni Cicero dengan karyanya yaitu De Re Republica dan De Legibus, yang merupakan sebuah pemikiran tentang hukum yang sangat berbeda sekali dengan pemikiran pada masa Yunani kuno pada saat itu. Pada abad ke-6 ini, konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Jadi pada masa Romawi kuno ini dapat diketahui bahwa konstitusi kedudukannya itu lebih tinggi dibanding negara tersebut. Tidak seperti masa sebelumnya, konstitusi mulai dipahami sebagai lex yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip the higher law, prinsip hierarki hukum. Yang ketiga itu ada konstitusi Islam atau biasa disebut juga dengan Piagam Madinah. Mengenai Piagam Madinah dapat dikatakan merupakan sebuah surat perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang Islam dan pihak lain, yaitu kaum Yahudi yang tinggal di Yasrib, yang sekarang dikatakan sebagai kota Madinah. Piagam tersebut memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern dinilai mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern seperti kebebasan beragama, keberagaman, multikulturalisme, humanisme, dan hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi, dan lain-lain. Selain itu juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis. Namun tidak dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah ialah konstitusi yang sempurna, sebab di dalamnya tidak ditemukan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi ia menetapkan adanya pemegang hukum tertinggi. Namun demikian, Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai konstitusi karena memiliki ciri-ciri yang terpenuhi,
Di antaranya itu di dalam bentuk Piagam Madinah ini berbentuk tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat. Adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yang mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, mengakui hak-hak mereka, dan juga lalu yang terakhir ini ada konstitusi modern. Di Inggris, kaum bangsawan yang mendapat kemenangan dalam revolusi istana telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhirnya 12 negara koloni Inggris mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat, yaitu tepatnya pada tahun 1776. Pada tahun 1789 terjadi revolusi di Prancis, ditandai oleh ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Kekacauan sosial di Prancis ini yang memunculkan akan pentingnya konstitusi. Maka pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis ke-16. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun negara federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Dalam pengertian modern, negara pertama yang dapat dikatakan menyusun konstitusinya dalam satu naskah Undang-Undang Dasar seperti sekarang ini ialah Amerika Serikat pada tahun 1787. Kemudian konstitusi tertulis model Amerika Serikat tersebut diikuti oleh berbagai negara di Eropa seperti Spanyol pada tahun 1812, Norwegia pada tahun 1814, dan juga negara Belanda pada tahun 1815. Konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai undang-undang dasar seringkali disebut dengan konstitusi modern, baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan atas kebutuhan rakyat dan lembaga perwakilan atau biasa disebut dengan lembaga legislatif. Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk membatasi dan mengurangi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang memiliki posisi lebih tinggi daripada raja. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dari video yang telah kami buat, baik itu di video part 1, part 2, dan part 3 ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton, dan saya juga meminta maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Mohon sekiranya dikoreksi, dan juga saya meminta maaf bila dari pembuatan video ini masih kurang bagus. Mungkin nanti setelah ada koreksi ataupun kritik dari kalian, kami akan membuatnya lebih bagus lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.